Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan, Bau sekali, Pak. kata Edo. Benar Edo, meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga, jawab Pak Rudi. Tiba-tiba Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang, Pak. Tanya Edo penasaran. Iya, tidak apa-apa Edo. Kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus segera secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita makhluk sosial, artinya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain, jawab Pak Rudi. Dan ingat, saling membantu dan tolong menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga loh, tambah Pak Rudi. Benar sekali Pak, jika tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kata Edo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, baru saja kalian selesai menyimak cerita tentang Pak Rudi dan Edo. Kira-kira hal penting apa atau poin apa yang bisa kalian petik atau kalian dapatkan dari cerita tersebut? Ya, betul sekali. Cerita tersebut ada pengungkapan tentang Pancasila. Masih ingat tentang Pancasila? Ada berapa? 5. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, hal-hal terkait atau hal-hal penting yang terkandung dalam Pancasila akan kita bahas berikut ini. Mari kita simak bersama-sama. Kita mulai. Gambar pertama, ini adalah gambar dari lambang bintang. Nah, sila pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah rantai. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin, persatuan Indonesia. Kemudian gambar keempat adalah kepala banteng. Sila keempat bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir adalah sila kelima, dilambangkan dengan padi dan kapas. Bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, makna-makna yang terkandung dalam Pancasila mari kita bahas bersama-sama. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya sehari-hari. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu 1. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. Makna yang terkandung dalam sila ini adalah beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya, saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda, tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain, saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Yang selanjutnya yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban, dan persamaan hak, mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, kemudian gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, memberi atau membantu yang kurang mampu, lalu berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Sila Persatuan Indonesia mempunyai makna dan nilai yang terkandung di dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban, dan gotong royong. Lalu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama,
mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan semangat kekeluargaan. Lalu nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Menghindarkan diri dari sifat pemborosan. Kemudian bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain. Adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, menolong dan menghargai orang lain. Contohnya memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Nah, itu adalah makna-makna yang terkandung. Bisakah kalian menyebutkan makna yang lain atau kalian contohkan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan sila-sila atau makna-makna yang terkandung dalam Pancasila tersebut? Pancasila diterapkan di seluruh Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, maka di seluruh negeri ini diterapkanlah Pancasila. Nah, Indonesia sendiri itu amatlah luas dari Sabang sampai Merauke. Nah, hal ini atau berkaitan dengan Pancasila, saking luasnya kita ini berbeda-beda. Nah, untuk mengetahui wilayah Indonesia yang begitu luas, mari kita simak atau kita lihat peta dari Indonesia, kemudian tinggal atau berada di manakah kita sebagai warga Indonesia, khususnya ada di wilayah manakah kita tinggal. Mari kita simak bersama-sama. Secara astronomis, letak Indonesia dapat dilihat berdasarkan garis lintang dan garis bujur astronominya. Letak ini membuat Indonesia memiliki posisi koordinat astronomis tertentu terkait dengan wilayahnya. Nah, perhatikan kembali peta yang ada di gambar. Bisa kalian perhatikan berdasarkan gambar di atas, letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan di antara 65 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur. Jika dilihat berdasarkan letak astronominya, maka Indonesia itu terletak di kawasan iklim tropis dan berada di belahan timur bumi. Hal ini membuat Indonesia selalu disinari matahari sepanjang tahun. Beruntung sekali ya, di Indonesia hanya terjadi 2 kali pergantian musim dalam setahun. Ada yang tahu? Ya, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Selain letak astronomis, Indonesia juga memiliki letak geografis. Letak geografis ditentukan berdasarkan posisi nyata dibandingkan posisi daerah lain. Nah, lalu berdasarkan peta di atas lagi bahwa secara geografis Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, serta terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa Indonesia berada pada posisi silang dunia atau istilahnya disebut world cross position. Nah, pada posisi seperti ini Indonesia menjadi pusat jalur lalu lintas dunia. Itulah sebabnya mengapa Indonesia dianggap memiliki posisi yang strategis dan menjadi daerah untuk dilewati perdagangan sejak zaman dahulu, sehingga Indonesia menjadi daerah yang mungkin yang akibat buruknya adalah terjajah. Lalu setelah kalian tadi menyimak mengenai peta Indonesia, sekarang jika kita lihat posisi kita berada atau tinggal di bagian Indonesia bagian mana? Ada yang tahu kita tinggal di pulau mana? Ya, Pulau Jawa. Pulau Jawa sendiri adalah merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia. Luas Pulau Jawa sendiri kurang lebih adalah 128.297 km persegi. Nah, batas-batas yang dimiliki oleh Pulau Jawa itu ada batas laut, yaitu sebelah utara Laut Jawa, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah barat Selat Sunda, kemudian sebelah timur Selat Bali. Nah, selain memiliki batas laut, Pulau Jawa sendiri mempunyai batas daratan, di mana sebelah utara itu berbatasan dengan Laut Jawa dan Pulau Kalimantan, kemudian sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah barat itu ada Selat Sunda dan Pulau Sumatera, kemudian sebelah timur ada Selat Bali dan Pulau Bali. Nah, di Pulau Jawa sendiri memiliki banyak pantai.
Di antaranya adalah Pantai Pangandaran, Pantai Carita, Pantai Siung, Pantai Manganti, Pantai Ombak Mati, Pantai Karangagung, Pantai Tanjung Lesung, Pantai Klayer, Pantai Anyer, Pantai Parangtritis. Ya, kemudian juga memiliki laut yang luas, yaitu Laut Jawa dan Samudra Hindia. Kemudian nama dataran rendah Surakarta, dataran rendah Semarang, dataran rendah Madiun. Kemudian mempunyai banyak gunung, ada Gunung Ciremai, Jawa Barat, ada Gunung Papandayan, Jawa Barat juga, ada Gunung Salak di Jawa Barat pula, kemudian Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat, Gunung Sindoro, Jawa Tengah, Gunung Sumbing, Jawa Tengah, Gunung Merbabu, Jawa Tengah, kemudian Gunung Merapi, Jawa Tengah juga, Gunung Prau, Jawa Tengah, Gunung Lawu, Jawa Timur, kemudian Gunung Ijen, Jawa Timur, Gunung Argopuro, Jawa Timur, Gunung Semeru di Jawa Timur. Nah, itulah sekelumit tentang peta Indonesia dan Pulau Jawa yang kita tempati. Nah, lalu apa saja yang akan kita atau kalian kerjakan bersama-sama setelah ini? Nah, setelah kalian tadi menyimak rangkuman atau penjelasan materi, setelah video ini nanti ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. Terima kasih telah belajar atau menyimak video dari Bapak. Kita nanti sambung di video selanjutnya. Setelah ini ada hal yang harus kalian kerjakan. Mudah-mudahan dikerjakan dengan baik. Sampai jumpa.